Baik, adik-adik sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliahnya, elektronika dasar, di mana minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor. Oke, jadi kapasitor itu dalam arus searah itu bersifat seperti itu, jadi dia menampung muatan. Nah, kemampuan menampung muatan itu namanya kapasitansi. Oke, di mana saya sudah jelaskan bahwa pengisian dan pengosongan kapasitor itu sangat tergantung terhadap konstanta waktu, di mana konstanta waktu itu adalah tau sama dengan Fc. Jadi pengisian dan pengosongan kapasitor itu sangat bergantung pada nilai R dan nilai kapasitansi kapasitor itu sendiri. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Mohon dapat tetap direview kembali pengisian dan pengosongan kapasitor, karena ini nanti akan berguna, konsep ini akan berguna ketika kita membahas filter. Oke, pada saat kita membahas filter pada rangkaian penyiar arus. Baik, saya share whiteboardnya. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu metode metode penyederhanaan rangkaian. Ini yang banyak kita gunakan di dalam menganalisis rangkaian linear atau rangkaian lebih kompleks. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Nah, ini kita saya coba perkenalkan, coba jelaskan ada yang namanya teorema Thevenin dan Norton. Saya yakin kalian dari fisika ini baru pertama kali mendengar. Jadi ada teorema Thevenin dan Norton. Kita tahu biasa ada rangkaian setara Thevenin dan setara Norton. Oke, rangkaian Thevenin ini rangkaian setara Thevenin misal kita punya rangkaian, ini rangkaian linear seperti ini. Ini rangkaian black box. Dia mempunyai dua output. Oke, dia mempunyai dua terminal keluaran, misal A dan B. Oke, ini di sini isinya resistor, sumber arus, dan sumber tegangan. Oke, bisa komponen yang lain-lain. Nah, teorema Thevenin menyatakan sekompleks apapun rangkaian itu bisa digantikan dengan sebuah rangkaian setara. Ini rangkaian setaranya. Jadi rangkaian di dalam itu bisa digantikan dengan sebuah sumber. Kita pakai warna sumber tegangan, seperti ini, seri dengan sebuah hambatan. Oke. Nah, ini biasa disebut dengan PTH, tegangan Thevenin, ini RTH.
hambatan tepenin. Jadi kata kuncinya rangkaian digantikan dengan sebuah sumber tegangan seri dengan sebuah hambatan. Oke. Jadi kalau di ini sebenarnya untuk semua untuk rangkaian linier ini itu digantikan dengan rangkaian setara yang terdiri dari RTH dan PTH. Oke. Jadi ini kata kuncinya. Apa itu PTH? Nah, ini PTH, P tepenin. Ini biasa juga ada yang menuliskan POC, okay? Open Circuit, yaitu tegangan pada keluaran ketika hambatan beban terbuka. Nah, ini definisinya, kita belajar dulu definisinya, nanti di contohnya lebih jelas lagi. Jadi tegangan pada keluaran pada saat terminal keluaran itu terbuka. Jadi kalau misalnya seperti ini, di sini ada misalnya RL, nah, maka tegangan pada saat RL ini dibuka. Oke, jadi pada saat tidak ada RL atau yang terlihat di gambar ini. Kemudian yang kedua, RTH atau hambatan tepenin hambatan total ketika semua sumber baik sumber arus maupun tegangan itu tidak aktif atau dibuat nol. Jadi nah, kalau sumber tegangan, coba perhatikan ini nanti di contohnya nanti saya jelaskan maksudnya. Sumber tegangan ini dibuat nol. Sumber tegangan itu dibuat nol dengan hubung singkat. Oke, jadi dia diganti dengan hubung singkat. Kalau sumber arus dibuat nol, sumber tegangan dibuat nol, ini hubung singkat. Dicatat dulu, nanti saya perlihatkan apa maksudnya. Sumber arus itu ketika kita ingin membuatnya nol atau tidak diaktifkan, itu rangkaian dibuka, okay? Open circuit. Jadi ini setara tepenin secara ringkas. Yang kedua, setara Norton. Kalau setara tepenin tadi tegangan dengan R. Kalau Norton, ini
Ini rangkaian linear juga. Dia hambatan penggantinya terdiri dari sebuah sumber arus. Jadi yang seperti ini, kalau simbolnya seperti itu tanda panah, itu sumber arus. Ini paralel dengan sebuah ini A, B. Yang ini R, N. Ini besarnya sama dengan R, TH. Kemudian ini adalah I, N. Oke, arus Norton. Jadi perbedaannya di situ. Jadi satu paralel dengan sumber arus, satu paralel dengan hambatan, satu seri dengan hambatan. Oke. Nah, apa itu arus Norton? Arus Norton IN itu adalah arus hubung singkat. Yang melalui AB, terminal apa maksudnya? Misal seperti ini. Oke, nanti di contoh dijelaskan apa maksudnya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Thevenin Norton? Oke, dengan Norton. Hubungan Thevenin dan Norton. Jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa Thevenin itu sumber tegangan paralel dengan ini RTH, PTH. Ini terminal AB-nya. Oke. Nah, arus Norton, arus hubung singkat yang melalui terminal AB. Berarti yang AB ini kita hubung singkat seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan rangkaian ini, arus yang mengalir di sini menurut definisi arus Norton inilah arus yang melewati terminal A ketika keluarannya itu dihubung singkat. Oke. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa PTH ini menurut hukum Ohm, PTH sama dengan IN dikali dengan RT. Dengan kata lain, RTH sama dengan PTH Thevenin dibagi dengan arus. Ini hubungan keduanya. Oke. Jadi ini definisi. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, contoh yang pertama, ini contoh yang sederhana. Rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian linearnya. Terdiri dari sebuah sumber tegangan. Terlalu kecil ya. Kita mohon di-mute dulu. Oke. Ini rangkaiannya terdiri dari sebuah sumber tegangan, kemudian
Ini ada dua hambatan. Kemudian rangkaian ini mempunyai dua buah keluaran. Ini A, B. Nah, di AB ini ada disambungkan sebuah hambatan beban. Nah, kita ingin menentukan tegangan tepeninnya. Oke. Yang pertama tadi definisi, coba lihat catatannya kembali. Tegangan tepenin, tegangan pada keluaran pada saat RL terbuka. Oke. Jadi kita buka dulu RL-nya. Oke, jadi kita buka dulu RL-nya. Kalau kita buka RL-nya, rangkaiannya menjadi seperti ini. Kita ambil RL-nya. Ini kita anggap saja ini F1, ini F2, ini PS. Oke. Jadi di sini F1, ini R2. Oke. Ini tegangan pada terminal AB. Jadi bisa dilihat, coba perhatikan, bisa dilihat bahwa tegangan tepenin itu sama dengan tegangan pada R2. Karena kan tegangan di sini sama dengan perbedaan potensial di sini, di titik ini sama dengan perbedaan potensial antara titik A dan titik B. Menurut definisi tadi, PTH adalah tegangan pada keluaran pada saat hambatan beban dibuka. Oke. Dengan mudah bisa kita selesaikan. PTH sama dengan PR2. Nah, ini namanya pembagi tegangan. Oke, ini namanya rangkaian pembagi tegangan. Jadi PS di sini kita sudah tahu bahwa PS di sini ini sama dengan PR1 ditambah PR2. Oke. Ini dikali ini saya jelaskan pembagi tegangannya. Ini I dikali R total sama dengan I dikali F1 ditambah I kali F2. Oke, kita dapatkan F total sama dengan F1 ditambah F2. Nah, dari sini bisa kita lihat F2 sama dengan PS dikurang PR1. Oke. Nah, PS itu adalah I dikali F total, sedangkan ini I dikali dengan F1. Dulu.
dari sini. Oke, PS bisa kita tuliskan ini sama dengan R1 ditambah R2 dikali dengan P mana yang dulu saya lupa. Gimana ya jawabannya? Sorry saya lupa ini. Tunggu sebentar ya. Lupa yang dasar sekali. Bisa dinonaktifkan dulu ya. Sorry. Seperti ini. Coba perhatikan rangkaian ini. Pembagi tegangan arus total yang mengalir dalam rangkaian ini adalah PS dibagi dengan R total. Oke, itu dari hukum Ohm. P selalu sama dengan I kali R. R total karena dia seri berarti I sama dengan PS dibagi dengan R1 ditambah R2. Ini I. Nah, I yang di sini ini sama dengan arus yang mengalir melalui R1 dan arus yang mengalir melalui R2. Sehingga tegangan pada R2 itu sama dengan I dikali dengan R2. Sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali dengan PS. Oke. Tegangan, kalau kita misalnya tegangan pada R1 dengan cara yang sama, R1 ditambah R2 dikali dengan PS. Nah, rangkaian seperti ini, coba perhatikan, tegangan PS itu dibagi menjadi 2, menjadi PR1 dan menjadi PR tegangan pada R2. Makanya ini biasa disebut dengan pembagi tegangan. Oke. Selanjutnya, PTH tadi sama dengan PR2. Kenapa dia sama dengan PR2? Karena di sini tegangan pada R2 sama dengan tegangan keluar pada terminal AB pada saat hambatan beban dibuka. Sehingga dengan mudah bisa kita tentukan PTH sama dengan PR2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali dengan PS.
Ini PTH-nya. Nah, sekarang kita lihat FTH-nya atau hambatan Thevenin-nya. Menurut definisi tadi, hambatan Thevenin itu, nah sekarang ini kita gambar ulang rangkaiannya. Ini AB dilihat dari keluaran, berarti apa? Ketika sumber semua dibuat 0. Sumber dibuat 0, sumber tegangan dibuat 0, berarti di sini dihubung singkat. Oke? Jadi di sini dihubung singkat. Sehingga bisa dilihat rangkaian ini bisa digambar ulang menjadi seperti ini. Ini tadi F2, F1, ini F2. Bisa digambar seperti ini. F1, F2. Dan lihat dari AB. Nah, dapat dilihat di sini bahwa F1 paralel dengan F2. Bisa kita gambar. Simbolnya paralel ini berarti RTH sama dengan F1 paralel dengan F2. Karena dia paralel berarti seper RTH sama dengan seper F1 ditambah seper R2. Atau ini bisa ditulis F2 F1 ditambah F2, ini F1 dikali F2. Atau dengan kata lain, RTH F1 F2, F1 ditambah F2. Oke. Jadi kalau ke depannya, kalau saya tulis paralel seperti ini, Anda bisa langsung menuliskan ini F1 F2, F1 ditambah F2. Oke. Sehingga kita sudah dapat FTH dan PTH-nya. Misal contohnya di sini PS-nya kita ambil 12, R1-nya 8 misalnya, F2-nya 10. Oke. Maka kita akan dapatkan yang ini PTH, ini berarti ini 10 ditambah 8 dikali 12. Anda bisa selesaikan sendiri. Kemudian di sini 10 kali 10 kali 8, 10 ditambah 80 per 18. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setara Nortonnya. Kita tahu bahwa R Norton sama dengan RTH. Nah, untuk R Norton, arus Nortonnya, ini kita gambarkan. Nah, sekarang F1, F2. Ini terminal A, B. Nah, sekarang yang dihubung singkat, coba perhatikan, yang dihubung singkat ini adalah AB. Jadi AB ini kita hubung singkat. Nah, coba perhatikan ini analoginya. Yang lewat AB itu tidak ada hambatan, arus tidak ada hambatan. Yang lewat R2 itu ada hambatan. Oke. Sehingga arus akan melewati AB. Oke. Arus akan melewati AB karena hubung singkat itu hambatannya kita anggap menjadi tak terhingga. Tak terhingga dibagi dengan besar sekali paralel dengan kecil sekali, hambatannya sama dengan 0. AB itu hambatannya sama dengan 0, maka R2 ini bisa dianggap tidak ada. Oke.
Jadi R2 itu bisa dianggap tidak ada. Jadi kalau kedepannya nanti menemukan ada sebuah hambatan paralel dengan hubung singkat seperti itu, maka hambatan itu bisa diabaikan. Sehingga ITH-nya menurut hukum Ohm sama dengan PS dibagi dengan R1. Oke. Di